7 sarang hewan terunik yang mungkin belum pernah kamu lihat. Alam selalu menyimpan misteri sekaligus hal-hal menakjubkan yang tiada habisnya. Begitupun juga dengan hewan-hewan penghuninya yang Sang Pencipta berkahi dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Mereka mampu hidup di alam liar yang keras dengan aman dan selamat, tentu dengan banyak taktik dan cara. Salah satunya dengan membuat sarang atau tempat tinggal dengan arsitektur yang sedemikian rupa sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Dan tak jarang justru sarang-sarang yang mereka buat menjadi terlihat unik dan menakjubkan saat dilihat oleh manusia. Dan berikut ini 7 sarang hewan terunik yang mungkin belum pernah kamu lihat secara langsung. 1. Burung manyar tempua. Burung manyar tempua adalah salah satu jenis burung kicauan yang memiliki ciri dan keunikan yang lain dengan jenis lainnya. Jenis burung ini pada umumnya suka hidup di alam liar dan juga kerap membangun sarangnya yang bentuknya seperti cawan atau mangkuk dengan ukuran sedang. Namun, untuk ciri khas burung manyar tempua ini, jika dilihat dari sarangnya itu berukuran cukup besar dan bentuknya seperti kendi labu. Daerah persebaran burung manyar tempua. Daerah persebaran burung manyar tempua ini memang dikenal cukup luas, yakni mulai dari Afrika hingga di Asia, termasuk juga Indonesia. Burung ini tersebar di kawasan seperti Tiongkok, Pakistan, Sri Lanka, India, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Laos, dan Indonesia. Apabila di Indonesia, burung ini bisa dijumpai di Sumatera, Jawa, dan Bali. Habitat hidupnya pada saat berada di alam liar menghuni dataran terbuka yang dekat dengan daerah persawahan serta di pinggiran hutan. Ciri khas burung manyar tempua. Ciri khas burung manyar tempua yaitu bisa dilihat dari segi ukuran fisiknya yang cukup kecil atau sekitar 15 cm saja. Untuk membedakan burung yang jantan dan betina bisa diamati dari corak warna bulunya. Ciri khas burung manyar tempua jantan pada umumnya di bagian kepala yang berwarna kuning terang dengan pipi yang ditutupi bulu berwarna hitam. Sedangkan untuk bawah tubuhnya mulai dari dada hingga bagian perut berwarna kuning tua. Lalu, untuk tubuh bagian atasnya mulai dari punggung serta bagian sayapnya yang terlihat berwarna coklat keabu-abuan dengan membentuk pola garis-garis lurus. Ciri khas burung manyar tempua yang betina yaitu tampak pada bagian kepala yang berwarna coklat keabu-abuan. Sedangkan untuk bagian atas dan bawah tubuh sampai dengan ekornya warnanya hampir mirip dengan yang jantan. Untuk bentuk paruh antara jantan dan betina ini memiliki ukuran yang cukup besar dan pendek. Bagian paruhnya yang besar ini akan digunakan untuk menghancurkan biji-bijian yang disantapnya dari persawahan milik warga. Kicauan burung manyar tempua. Suara yang dihasilkan oleh jenis burung manyar ini yaitu pada umumnya dibunyikan dengan tempo yang cukup rapat dan agak bergetar di bagian ujung lagunya. Lalu, untuk durasi kicauannya pun juga terbilang lama yaitu bisa di atas 1 menit. Oleh sebab itu, burung ini sangat cocok untuk dijadikan masteran bagi burung ocehan yang ingin menambah kualitas suara kicauannya. Keunikan burung manyar tempua. Keunikan burung ini bisa dilihat dari sarangnya yang berbentuk seperti labu. Bagian atas sarangnya pada umumnya menjadi sangkutan dan ukurannya jauh lebih dibanding pada bagian bawahnya dengan ukuran yang lebih besar. Di bagian bawah sarang ada lubang yang menjadi pintu masuk ataupun keluar. Yang mana, biasanya akan didapati lebih dari 1 lubang. Hal ini bertujuan untuk menjaga telur-telurnya dari burung predator yang coba masuk memangsa. Untuk ukuran sarangnya ternyata bisa mencapai hampir 1 meter tak lebih supaya dapat menarik perhatian lawan jenisnya. Pada umumnya, sarang yang mewah dan besar tersebut dibangun oleh burung pejantan agar bisa memperoleh perhatian si betina dengan mudah. Karakter burung manyar tempua. Karakter yang dimiliki oleh burung manyar tempua ini yaitu sifat yang mudah bergabung dengan jenis burung lainnya. Ketika bercampur dengan burung berbeda jenis, pada umumnya akan berburu bersama untuk mengumpulkan padi yang terdapat di sawah. Ciri khas burung manyar tempua ini yaitu tergolong sebagai burung kreatif dalam membangun sarang dan kicauannya pun tak kalah merdu daripada jenis burung kicauan lainnya. 2. Ikan buntal. Tetraodontidae adalah sebuah famili dari ikan muara dan laut yang berasal dari ordo Tetraodontiformes. Secara morfologi, ikan-ikan serupa yang termasuk dalam famili ini serupa dengan ikan landak yang memiliki tulang belakang luas yang besar, tidak seperti tulang belakang Tetraodontidae yang lebih tipis, tersembunyi, dan dapat terlihat ketika ikan ini menggembungkan diri. Nama ilmiah ini merujuk pada 4 gigi besar yang terpasang pada rahang atas dan bawah yang digunakan untuk menghancurkan cangkang krustasea dan moluska, mangsa alami mereka. Ikan buntal secara umum dipercayai sebagai vertebrata paling beracun kedua di dunia
setelah katak racun emas. Organ-organ dalam seperti hati dan kadang kulit mereka sangat beracun bagi sejumlah hewan jika dimakan. Namun daging beberapa spesies ikan ini dijadikan sebagai makanan di Jepang. Ikan buntal jenis bintik-bintik putih memiliki kebiasaan unik, yaitu membangun sarang. Ikan buntal jantan membuat sarang di pasir dasar lautan dengan membentuknya jadi sebuah lingkaran berdiameter 6 kaki. Tujuan mereka membuat sarang adalah untuk menarik perhatian ikan betina. Biasanya kalau ikan betina terkesan dengan sarang mereka, langsung bakal meletakkan telur di dalam sarang tersebut untuk dibuahi oleh si jantan. Selain untuk menarik perhatian ikan betina, ikan buntal jantan juga membangun sarang ketika ingin melindungi diri dari predator yang ingin memangsanya. Lalu bagaimana caranya? Mereka membuat sarang dari sperma mereka demi melindungi diri dari pemangsa. Apa keistimewaan sperma tersebut? Ternyata, sperma ikan buntal jantan menebar bau teramat sangat busuk, hingga membuat ikan predator mengurungkan niat untuk mendekat. Ikan buntal disebut juga pufferfish, blowfish, balloonfish, globfish atau toadfish. Ia termasuk dari puluhan ribu jenis ikan laut yang cukup unik. Tubuhnya kecil dan lucu, tapi memiliki senjata andalan yakni mengembangkan diri saat dalam bahaya dan mengeluarkan racun mematikan. Tidak main-main soal racunnya, karena ia masuk golongan hewan beracun mematikan kedua di dunia. Ikan buntal termasuk dalam famili Tetraodontidae. Ikan ini dapat ditemukan di perairan asin maupun tawar. Populasinya ada di Samudera Pasifik, Laut Merah, Sungai Mekong dan Sungai Amazon. Ciri-ciri ikan ini memiliki tubuh yang panjang meruncing, kepala bundar, bibir menonjol dan perut besar. Dia tidak punya sisik namun berduri. Keunikannya ada 3. Pertama, tidak bersisik namun memiliki duri. Kedua, ia mampu mengubah arah berenang dengan sangat cepat dan mampu berenang mundur pelan-pelan. Keunikan ketiga, ikan ini punya kemampuan menonjol yakni bisa memilih untuk menjadi jantan atau betina saat berkembang biak. Membingungkan prosesnya, tapi yang jelas inilah keunikannya. Karena bergerak lambat serta memiliki warna cerah, ia kerap diincar untuk disantap predator. Tapi tunggu dulu, ketika bahaya datang, ikan buntal akan mengelembungkan dirinya seperti balon, lengkap dengan duri-duri tajam di sekujur tubuh hingga membuat predator enggan menyantapnya. Saat menggelembungkan diri itu, ikan buntal juga akan melepaskan racun dari kulit yang dikenal sebagai tetrodotoxin atau TTX, bahan kimia yang 100 kali lebih beracun dari sianida. Selain itu, ikan buntal juga dapat mengeluarkan cukup racun dalam hatinya yang mampu menewaskan 30 orang dewasa. Siapa saja yang terkena racun ini dapat mengalami mati rasa, kelumpuhan otot, pusing, gagal jantung, hingga kematian. Makanan ikan buntal adalah kerang, alga, dan ikan-ikan yang berada di dasar lautan terdalam. 3. Rayap magnetik atau rayap kompas. Di kota-kota besar, bangunan tinggi menjulang untuk tempat tinggal seperti apartemen sudah bukan hal yang asing lagi untuk kita. Bangunan yang menjulang tinggi itu biasanya merupakan tempat tinggal, lengkap dengan berbagai fasilitasnya. Namun, apartemen ternyata tidak hanya untuk manusia saja. Ada fenomena alam unik yang bentuk dan fungsinya seolah seperti apartemen. Fenomena ini terjadi secara alami dan dibangun oleh rayap. Fenomena alam apartemen rayap ini bisa ditemukan di benua Australia yang bernama Magnetic Termite Mounds atau gundukan rayap magnetik. Fenomena unik ini berada di Taman Nasional Litchfield, Northern Territory, Australia. Gundukan rayap magnetik ini berlokasi dekat kota Batchelor, sekitar 100 meter sebelah barat daya Darwin. Dari kejauhan, fenomena alam ini tampak seperti batu nisan di atas hamparan tanah kosong. Batu nisan dengan arah yang sama mungkin orang yang melihatnya sekilas mengira jika fenomena alam itu adalah sebuah permakaman karena mirip batu nisan. Namun setelah didatangi lebih dekat, ternyata gundukan itu lebih tinggi dari batu nisan dan ada banyak jumlahnya. Gundukan mirip batu nisan itu bahkan ada yang tingginya mencapai 3 meter. Semua gundukan tersebut terjadi secara alami dan dibuat oleh rayap yang ukurannya sangat kecil dibanding manusia. Hal itu dikarenakan semua gundukan tersebut relatif menghadap ke arah yang lama dengan tepian lebih tipis menghadap ke utara dan selatan seperti jarum kompas. Rasanya seolah para rayap tahu atau bisa merasakan dan memanfaatkan medan magnet bumi seperti kompas sehingga mereka membangun gundukan dengan arah yang sama. Dilansir dari amusimplanet.com, diperkirakan konstruksi gundukan yang menghadap utara selatan ditujukan untuk menjaga suhu udara di dalamnya.
Satu gundukan apartemen rayap yang isinya bisa mencapai puluhan ribu rayap ini membutuhkan tingkat kelembaban dan suhu tepat. Jika semua ruangan dalam gundukan memiliki kelembaban dan suhu yang pas dengan dibangun menghadap utara selatan, maka rayap di dalamnya dapat hidup dengan nyaman. 4. Rufus hornero. Berbeda dari kebanyakan burung yang membangun sarang mereka dari tanaman, liur, dan sebagainya. Burung Rufus hornero membuat sarang mereka menggunakan lumpur dan kotoran. Burung akan membawa material tersebut untuk membuat sarang yang berbentuk seperti mangkok. Kemudian matahari akan memanggang sarang mereka hingga menciptakan bentuk yang keras di mana burung akan meletakkan telur mereka. Sarang ini cukup kuat dan mampu melindungi mereka dari cuaca buruk dan predator. Hornero rufus atau Furnarius rufus adalah ovenbird berukuran sedang di keluarga Furnaridae. Habitat burung ini berada di Amerika Selatan bagian timur, dan merupakan burung nasional Argentina dan Uruguay. Juga dikenal sebagai burung oven merah, ini umum di sabana, semak pertumbuhan kedua, padang rumput dan lahan pertanian dan bersifat sinantropis. Jangkauannya mencakup Brasil Tenggara dan Selatan, Bolivia, Paraguay, Uruguay, dan Argentina Utara dan Tengah, membentang sejauh selatan hingga Patagonia Utara. Spesies ini paling dekat hubungannya dengan Hornero jambul di Paraguay dan Argentina. Ada 4 subspesies yang diterima. Hornero rufus berukuran sedang dengan ekor persegi dan paruh yang sangat sedikit melengkung. Bulunya secara keseluruhan berwarna coklat kemerahan dengan mahkota coklat kusam dan tenggorokan keputihan. Jenis kelamin sama dan burung remaja sedikit lebih pucat di bawah, mungkin karena lebih bersih. Horneros rufus memakan serangga dan arthropoda lain yang diperoleh dengan mencari makan di tanah sambil berjalan. Mereka terkadang memakan sisa makanan seperti remahan roti. 5. Rayap katedral. Rayap katedral hanya ditemukan di Australia bagian utara. Karena sarang rayap ini kerap terlihat di padang rumput Spinifex, rayap yang sama juga dikenal dengan nama lain, rayap Spinifex. Tidak seperti rayap rumah yang menjadikan kayu sebagai makanan sekaligus sarangnya, rayap katedral hidup dari memakan rumput dan hanya membangun sarangnya di atas tanah. Alasan mengapa rayap katedral membangun sarang berbentuk demikian adalah supaya ada rongga ventilasi yang besar di dalam sarangnya, sehingga suhu di dalam sarang senantiasa tetap sejuk dan rumput yang disimpan rayap bisa tetap awet saat hendak dikonsumsi. Dibuat dari gumpalan tanah, rayap pekerja membangun sarang dengan cara mencampur gumpalan tanah dengan air liurnya. Masih belum diketahui secara pasti bagaimana rayap bisa merencanakan struktur sarang yang bentuknya sedemikian besar sekaligus kokoh kendati rayap sama sekali tidak bisa melihat. Namun satu hal yang sudah diketahui adalah struktur sarang yang dibangun oleh rayap menyesuaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Semakin lembab habitat yang ditinggali rayap, sarang yang dibangun oleh rayap katedral cenderung makin tinggi. Kendati memiliki kasta prajuritnya sendiri, koloni rayap cenderung menghindari konflik dengan hewan lain dan mengandalkan dinding sarangnya yang tebal sebagai metode pertahanan utama. Jika mendadak ada sesuatu yang menyebabkan munculnya lubang pada sarang, rayap pekerja di lokasi munculnya lubang akan memukul-mukulkan badannya ke dinding lorong sarang untuk memberikan getaran peringatan ke seluruh anggota sarang. Gerombolan rayap prajurit kemudian akan menuju ke lokasi munculnya lubang untuk memastikan tidak ada hewan penyusup yang memanfaatkan lubang tersebut. Rayap-rayap pekerja yang lain kemudian memperbaiki lubang tersebut secara perlahan hingga lubangnya benar-benar menghilang. Rayap katedral tidak memiliki musim kawin yang spesifik. Namun ketika hujan tiba, rayap katedral memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk berkembang biak. Perkembangbiakan rayap katedral bermula ketika rayap pekerja membuat lubang berukuran sedang di permukaan tanah supaya laron jantan dan betina bisa keluar untuk terbang sambil melakukan perkawinan. Hanya sedikit laron yang berhasil mendapatkan pasangan kawin karena begitu berada di luar sarang. Laron-laron tersebut rentan dimakan oleh hewan-hewan pemakan serangga semisal burung dan kadal berjumbai. Jika ada laron yang sukses menemukan pasangan kawin, keduanya akan hinggap ke tanah dan kemudian menanggalkan sayapnya. Pasangan laron tersebut kemudian membuat sarang baru di dalam tanah dan koloni rayap yang baru pun lahir. Seiring berjalannya waktu, sarang tersebut akan bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya rayap yang menghuni sarang. Tugas laron betina yang sekarang sudah menjadi rayap ratu hanyalah bertelur sambil diberi makan oleh rayap-rayap pekerja. Tidak seperti semut yang menjalani metamorfosis sempurna, rayap menjalani metamorfosis tidak sempurna yang berarti seekor rayap hanya menjalani 3 fase seumur hidupnya.
Ketiga fase tersebut adalah fase telur, nimfa, dan rayap dewasa. Nimfa memiliki penampilan menyerupai rayap dewasa, namun dengan tubuh yang berukuran lebih kecil dan berwarna lebih pucat. Rayap pekerja dan prajurit memiliki usia maksimum 2 tahun, sementara rayap ratu memiliki rentang usia yang jauh lebih panjang dan bisa hidup hingga puluhan tahun. 6. Burung walet. Banyak burung membuat sarang dari ranting, daun, jerami, dan berbagai material lain. Tapi burung walet menggunakan bahan yang bisa mereka hasilkan sendiri, yaitu air liur. Sarang burung walet biasanya terletak di tempat yang tinggi, misalnya tepi tebing atau tembok, dan mereka membuatnya dengan meneteskan air liurnya yang lengket. Air liurnya itu akan menempel di batu dan mengeras, dan mereka akan terus melapisinya dengan air liur hingga terbentuk semacam struktur mirip kantong yang digunakan untuk menaruh telur mereka. Sarang burung walet cukup terkenal karena bisa dimakan, biasanya dengan cara dibuat sup. Sup sarang burung walet berharga sangat mahal karena konon memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, meski penelitian menunjukkan bahwa sarang burung walet tidak mengandung nutrisi apapun. 7. Laba-laba Pakistan. Jutaan laba-laba di Pakistan melakukan sesuatu hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka mengungsi ke atas pohon dan ramai-ramai membuat sarang yang menyelubungi seluruh pohon. Kejadian ini pertama kali diabadikan oleh seorang fotografer yang berasal dari Provinsi Sindh di sebelah tenggara Pakistan, dekat Karachi, pada tanggal 7 Desember tahun 2010, di mana pohon-pohon di sana dibaluti oleh sarang laba-laba seperti layaknya kepompong. Meskipun terkesan mengerikan, kejadian ini memberikan dampak positif bagi manusia, yaitu turunnya angka serangan malaria di sekitar Sindh, Pakistan. Rupanya banyak nyamuk-nyamuk yang terperangkap di jaring laba-laba tersebut. Pengamatan terbaru terhadap jaring laba-laba tersebut menyebutkan bahwa ternyata jaring-jaring tersebut tidak hanya dipintal oleh laba-laba saja, namun juga oleh beberapa serangga lainnya. Saya Febri, sebagai konten kreator mengucapkan terima kasih atas waktu luang Anda untuk menyaksikan video kami. Jika Anda tertarik dengan video kami, jangan lupa subscribe dan like video kita.